Lima hari pasca sepeninggalnya almarhumah Mpok Alpa, ternyata masih banyak orang-orang terdekat Mpok Alpa yang mengenang kebaikannya. Selain kenangan manis dari para sahabat selebriti, orang-orang terdekat yang selalu bersinggungan dengan almarhumah Mpok Alpa sehari-hari juga banyak mengungkap kebaikan Mpok Alpa yang tak akan pernah terlupakan. Salah satunya tetangga Mpok Alpa, Sahmin, yang mengaku pernah diberikan jalan melalui tanah seluas 200 meter milik Mpok Alpa sehingga memudahkannya beraktivitas tanpa harus memutar jauh. Aji Darmaji, suami Mpok Alpa, berharap kebaikan Mpok Alpa kepada Samin bisa menjadi amal jariah kelak di akhirat bagi Mpok Alpa. Kebaikan-kebaikannya ya terutama dia mengasih jalan sampai sekarang, yang sekarang di atas. Kedua mengasih karpet. Ketiga ngasih jemuran tempat ini pakaian. Itu kebaikan dia. Selain dari itu juga banyak sih dia ngasih pada tetangga. Kalau misalnya lagi hari raya membuka open house, ngasihin uang pada anak-anak, dan itu kebaikan dia. Sebelumnya itu bukan tanahnya Pak Alpa, tanah orang, terus dibeli sama Bu Alpa. Nah kan otomatis saya nggak ada jalan, karena dibeli sama orang waktu itu. Jadi setelah dibeli sama Bu Alpa, alhamdulillah dia ngasih jalan. Ketika kita beli tanah ini, itu kan semuanya tuh yang pakai jalanan tuh punya kita kayak gitu. Kita juga nggak mau seperti kayak menutup jalanan, enggak. Kita ketemuin tuh, kita musyawarah, saya bilangin, Bang sama keluarganya, ini saya nggak bakal nutup jalanan, saya kasih cukup muat 4 orang sama kurung batang. Tuh, saya juga nggak bakalan kayak gitu. Seperti itu kayak gitu. Jadi kita wakafin buat jalanan kayak gitu. Yang penting muat 4 orang sama kurung batang sama motor kendaraan kayak gitu. Kan juga rajin ibadah, kan rajin sholat kan dari orang belakang. Mudah-mudahan jadi jariah aja buat saya, buat Empok almarhumah, karena kan dia mau sholat lewat situ ya kan, dia apa lewat situ, dia mau nyari nafkah lewat situ. Nah kan jariah itu sepanjang detik ya kan. Tak berbeda dengan Samin, babysitter anak kembar Mpok Alpa, Mala dan Edah pun mengungkap kenangan baik yang membekas di hati keduanya saat merawat baby Raffi dan Rafa yang masih berusia 10 bulan itu. Mama ya orangnya ya nggak pernah banyak omong ya, sama kita juga nggak rewel ya kan. Jadi gimana ya, sama kita jadi nggak nganggap khusus gitu, ibaratnya kayak keluarga sendiri gitu kan. Intinya dia mah orangnya baik dah, nggak pernah rewel. Juga baru kenal sebulan nih, alhamdulillah sih baik, baru pertama kenal aja, pertama kali ketemu aja udah diajak makan sama mami, saking baiknya mami tuh gak ngebedain gak ngasuh mana mbak, jadi bareng-barang makan apa semua bareng gitu. Mami sih orangnya baik, alhamdulillah orang baik, makanya meninggal lagi di hari baik gitu. Ya, begitulah sosok Mpok Alpa yang selama ini banyak orang yang tidak mengetahuinya. Selain menyembunyikan sakitnya, Mpok Alpa juga tidak pernah memamerkan kebaikan-kebaikan yang pernah dibuatnya semasa hidupnya. Namun, karena semua yang dilakukan itu tulus dari hatinya, tak heran jika orang-orang yang merasakan kebaikannya tak pernah habis mengenangnya. Bahkan, Aji Darmaji, suami Mpok Alpa, tidak pernah menyangka pada saat tahlilan hari ketiga, ada orang-orang yang tidak dikenal mau memberikan makanan. Senang saya, memang orang baik ya, jadi ketemunya orang baik kayak gitu, orang semuanya baik gitu, sampai ada yang ngirim-ngirim makanan tuh dari hamba Allah, karena Mpok setiap dia baru ini kan saya lihat tuh, baru selama saya hidup baru ini saya ngelihat Mpok nggak ada, saya lihat HP-nya, dia juga suka sedekah gitu, diem-diem nih, kayak yayasan ini, yayasan itu dari hamba Allah bilangnya gitu, sampai dia ngirim-ngirim tuh kayak di online gitu tuh, kayak GoFood atau apa tuh. Dia ngirim bukan buat dia, buat orang yang ngirim itu. Silakan Bapak makan, kata dia gitu. Dari siapa nih Bu? Biasanya dari hamba Allah. Jadi ada orang ngirim makanan kayak buah atau apa, bilangnya juga dari hamba Allah. Kayak gitu kita tanya kan, kalau kita tahu kan ada yang kirim, kita bilang terima kasih ya, karena nggak tahu dari hamba Allah dari siapa ya, cuman bilang alhamdulillah ya Allah kayak gitu. Rezeki Mpok bagus gitu, dari makanan yang support banyak banget gitu. Teman-teman juga masih banyak yang datang kan, teman-teman Polama yang waktu zaman Mpok tuh jadi penyanyi maupun kalang-kalangan selebriti itu masih banyak yang datang tiap hari, masih banyak yang datang doain, gak putus-putus.
fan empo datang yang dari Aceh, yang dari mana sampai datang, sampai ada yang nginep di sini, sampai ngaji, sampai empo dikasih Al-Qur'an, sampai empo dikasih tasbih. Kepergian Po Alpa yang terkesan mendadak memang sangat mengejutkan publik. Tidak saja itu, suami, orang-orang yang bekerja dengan almarhumah serta sahabat selebriti yang mengetahui jika Empo Alpa sudah sekitar setahunan mengidap kanker payudara itu tentu sangat terkejut. Pasalnya, Empo Alpa yang sehari-hari periang dan penuh canda tawa itu diyakini bisa sembuh. Apalagi sehari-hari sejak menjalani pengobatan, Empo Alpa masih aktif syuting dan tidak pernah menunjukkan kalau dirinya menahan sakit. Tak taunya ya dari awal, cuman kan karena dia nggak boleh orang tahu, ya nggak aku kasih tahu lah, kan itu amanah ya. Mungkin dia orangnya nggak mau ketahuan, tipikalnya dia tuh nggak mau orang tahu dia sakit gitu. Jadi dia bilang dia akan ngomong sama wartawan nanti ketika udah sembuh, rambutnya udah panjang lagi, udah menjalani operasi, karena kan memang terakhir tuh sebenarnya dia sudah mau diangkat, kansernya tuh sudah mau diangkat gitu. Cuman begitu udah di kesana, udah opnam 1 hari, udah opnam tuh sebenarnya udah opnam, terus udah mau tindakan dia batuk. Dokternya bilang udah pulang dulu, nggak boleh, kita nggak bisa operasi kalau kamu kondisinya lagi batuk. Gitu, diobatin dulu di Jakarta, nanti kalau udah selesai batuknya baru nanti balik lagi kan. Mama lebih awal tahu, kalau gue tuh baru-baru aja sih tahu, baru beberapa bulan. Itu pun pas lagi gue syuting acara gue. Kebetulan kan acara gue tuh sama Anwar. Anwar itu kebetulan lagi absen diganti sama Empo Alpa. Empo Alpa tuh gantiin Anwar beberapa kali. Pertemuan pertama itu Empo Alpa langsung bilang gitu di dalam mobil, dia langsung, biasa kan kalau Empo Alpa kalau ketemu gue tuh langsung cium gue, peluk gue, dan kondisi gue juga lagi masuk angin, dikerokin sama suaminya. Empo Alpa baru cerita, dia tuh apa-apa cerita dari pertama dia masuk di entertain pun udah deket, dia langsung main ke rumah gue, ngobrol sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, kemudian pas terakhir beberapa bulan yang lalu, pertama kali gue tahu tuh kalau dia tuh sakit, dia langsung buka tuh wignya. Mohon maaf ya, gue harus jujur karena memang udah ada berita juga kan, kalau Empo lagi sakit cancer, dia buka tuh wignya, kepalanya botak. Gue kaget, ya Allah Po, kenapa Po? Iya Bang Billy, yang tahu Bang Billy sama A Irfan sama Arafi, dia bilang seperti itu. Kemudian gue bilang, sakit apa Po? Cancer, abis di kemo Bang Billy, ya Allah. Saking tidak mau merepotkan sahabatnya, Iis Dahlia menyayangkan mengapa menyembunyikan penyakitnya. Padahal menurut Iis, jika Empo Alpa curhat padanya, bisa jadi kemungkinan sembuh bisa saja terjadi. Ya kehilangan ya Bil ya. Maksudnya karena dia kan orangnya lucu aja gitu dengan kepolosannya dia. Kalau aku sih kalau ngobrol berdua, aku sering marahin dia. Karena Mama dianggap sebagai orang tuanya. Ya, Ma, ya? Iya, karena dia tuh kayak dibohongin orang mulu gitu loh. Aku bilang gini, Bo ya kalau datang cerita itu sebelum, jangan setelah. Kalau setelah tuh udah terjadi kan. Kalau sebelum kan maksudnya mah aku mau usaha nih, aku begini kayak dia tuh kadang-kadang suka ada sotoynya nih anak ya kan, karena ngerasa mungkin dia punya uang pengen usaha gitu ya. Tapi kan aku bilang harusnya sebelum usaha itu kamu tanya, Ma ini begini, sebelum berobat, Ma ini begini. Kadang-kadang dia tuh mungkin dia pikirkan kita sibuk ya, jadi dia nggak mau ngerepotin. Tapi terus akhirnya ya cerita juga setelah semuanya tuh udah kejadian gitu. Nggak kena tipu sih sebenarnya mah, dianterin sama orang, tapi dianterin tuh kayak ke rumah sakitnya pemerintah loh. Jadi antri, jadi dia tuh bisa antri tuh berjam-jam. Di Malaysia? Di Malaysia yang pertama. Berarti ya. Rumah sakit biasa dong? Rumah sakit RSUD kalau di sini makanya aku terus bilang, kenapa sih kamu tuh nggak nanya? Mama tuh tahu loh rumah sakit di Penang itu, aku tahu nomor telepon dokter khusus untuk cancer gitu kan, atau teman-teman di sana yang memang sudah berhasil. Akhirnya nih yang kedua kali ini dia ke Malaysia juga, tapi bukan di Penang, ke Malaka. Semua usaha Empo Alpa sudah maksimal dilakukan, namun takdir berkata lain. Malam hari sebelum esok paginya Empo Alpa menghembuskan nafas terakhir, Iis Dahlia merasakan firasat tertentu. Oh iya, jadi malam tuh dia kayak udah ngerasa kayak feeling kayaknya dia tuh kalau udah bagaimana dia bilang,
dia kan suaranya udah nggak ada, pengen nyopot kutek. Terus akhirnya temen aku bilang, dia pengen nyopot kutek, ada yang ini. Terus aku bilang ada, tapi kayak malam-malam kayak gini ya. Terus akhirnya ada tukang kuteknya temen aku, katanya akhirnya dikirim tuh ke situ. Ya udah dicopotin kuteknya, karena kan dia terakhir tuh kukunya itu biru, bekas kemo. Jadi dia nggak mau tuh kelihatan di TV biru-biru. Jadi dia bulunya semua rontok, kayak bulu mata juga di ini. Jadi semua tuh dilepasin malam itu tuh malam Jumat tuh dilepasin sampai dia pergi. Ya udah bersih, kondisi badannya udah nggak ada hal-hal yang nempel gitu. Malam Jumat. Empo Alpa telah pergi selama-lamanya, namun sosoknya yang baik hati di mata sahabatnya tidak akan pernah lekang di hati. Oleh karenanya, Billy dan Iis Dahlia yang mengenal dekat anak-anak Empo Alpa mengaku akan menemani hingga anak-anaknya bisa menerima kepergian Empo Alpa. Oh, cuma bilang sama Petong. Karena Petong kalau gue lihat antara tahu atau nggak tahu, gue bingung deh. Karena anak kecil ya, Emma ya. Gue bilang sama Petong, mama udah nggak sakit sayang, mama meninggal tuh ya, nggak apa-apa ya, jangan nangis ya. Petong semangat ya, jadi anak yang pintar ya, sukses ya, biar mama bangga. Gue gitu doang sih, senyablaknya gue aja secara ngobrol biasa gue sama anak-anak bocah aja. Semangat ya sang ya, gue bilang gitu. Kalau yang kehilangan banget tuh Sherly ya, karena Iya. Sherly kan udah gede. Kalau mungkin yang anak empo yang pertama mungkin agak lebih sedikit paham ya mah. Tapi kalau Petong tuh kayak gue ngeliatnya dia ngerti apa enggak gitu. Tapi kan gue sebagai abang itu gue cuma, mama udah nggak sakit. Begitupun dengan suami Empo Alpa, Aji Sudarmaji. Meski masih merasakan sedih yang mendalam, sebagai suami, Aji akan meneruskan cita-cita dan wasiat Empo Alpa selama hidupnya. Menurut Aji, di akhir hidupnya, Empo Alpa berkeinginan merayakan ulang tahun anak keduanya serta anak kembar bersama anak yatim dengan menyewa bus ke Pantai Anyer. Namun keinginan itu belum tercapai karena takdir berkehendak lain. Aji menegaskan tetap akan menunaikan nazar tersebut pada bulan September. Sementara terkait surat wasiat yang dibacakan oleh Irfan Hakim, Aji mengaku belum mengetahuinya. Yang ia terima hanya amanah almarhumah untuk menjaga dan menyekolahkan anak-anaknya hingga sukses. Nggak ada, cuma anak-anak jaga anak-anak dari sekolahnya, pendidikannya, dari makannya tuh benar-benar diperhatiin kayak gitu. Terus ada ini nggak sih bang, maksudnya impian empok yang belum tercapai? Impian empok gini, waktu saya umroh di 2021, dia tuh doa depan Ka'bah, ya Allah mudah-mudahan saya bisa kembali di sini sama keluarga. Si Petong nih mau ulang tahun nih bulan September. Kalau kata kan tiap tahun kan Petong dirayain walaupun kecil-kecilan ya, doa-doa bareng apa. Bulan September si Rapi si kembar nih bulan Oktober. Jadi katanya mah si Petong sama si kembar gabung aja ulang tahunnya, kita jalan-jalan ke Anyer, ajak anak yatim sewain bis gitu dia gitu. Sewain bis, ajak anak yatim tuh katanya gitu, kita sewain bis sama keluarga, saudara yuk.